Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Aizara dari Teknik Lingkungan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja sedimen mikroba full cell penghasil listrik dengan deterjen limbah industri filet ikan. Sedimen mikrobal full cell atau yang disingkat sebagai SMFC merupakan teknologi yang mampu merubah energi kimia menjadi energi listrik melalui proses degradasi nutrien oleh mikroba. Industri filet ikan ini menghasilkan hasil samping berupa kepala, tulang, daging, dan kulit serta jeroan ikan. Hasil samping tersebut mengandung berbagai macam senyawa organik yang jika tidak diolah dengan baik atau dimanfaatkan dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan bagi lingkungan. Kandungan senyawa organik pada limbah industri perikanan merupakan potensi untuk sedimen mikrobal full cell ini. Mikroorganisme yang berperan penting dalam sistem SMFC ini merupakan bakteri penghasil listrik yang umumnya meliputi Geobacter sp, Sawell sp, dan Escherichia coli. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan sedimen mikrobal full cell yang memerlukan penambahan sedimen sebagai sumber mikroba. Kandungan senyawa organik pada limbah industri perikanan yang diolah melalui pengolahan secara biologi memiliki potensi untuk menghasilkan hasil samping berupa listrik. Pengolahan secara biologi yang disertai rangkaian elektrik berupa anoda dan katoda mampu membentuk energi listrik melalui reaksi kimia yang terjadi. Reaksi kimia terjadi dengan adanya senyawa yang mampu diuraikan oleh mikroba sehingga senyawa hasil uraian mikroba tersebut mampu bereaksi dengan air membentuk energi listrik berupa proton dan elektron. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi limbah industri filet ikan sebagai nutrien SMFC atau sedimen mikrobal full cell penghasil listrik dan mengetahui pengaruh perbedaan komposisi nutrien dan waktu pengamatan terhadap kerja SMFC. Next, metode penelitiannya. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini itu merupakan limbah padat industri filet ikan nila berupa kepala, sisa daging, jeroan, dan tulang ikan. Penelitian ini terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu pembuatan limbah cair. Pembuatan limbah cair buatan yang mengacu pada Kalzoum et al. Masing-masing perlakuan ditambahkan air hingga kurang lebih 600 ml. Lalu limbah tersebut dihaluskan menggunakan blender. Selanjutnya dicampur dengan air dan direbus selama 10 menit. Proses perebusan bertujuan untuk melarutkan senyawa organik dan anorganik pada limbah. Air hasil perebusan kemudian disaring dan diambil filtratnya. Filtrat tersebut yang akan digunakan pada eksperimen SMFC ini. Tahap kedua yaitu pembuatan alat SMFC yang mengacu pada Holmes et al. Yang berupa sedimen SMFC yaitu bejana dengan modifikasi elektroda. Komponen SMFC disusun dalam kontainer. Sedimen ditambahkan sebanyak kurang lebih 400 ml pada dasar kontainer. Lalu anoda ditempelkan pada bagian tersebut, yaitu sekitar 3 cm dari desain kontainer. Limbah cair kemudian dituang di atas permukaan sedimen, lalu katoda ditempatkan di bagian tersebut. Kedua elektroda yaitu anoda dan katoda dihubungkan menggunakan kabel tembaga menuju multimeter dan keduanya ditempatkan dengan jarak kurang lebih 6 cm. Jarak yang semakin jauh akan semakin meningkatkan nilai tegangan dari arus tersebut. Pada tahap ketiga yaitu eksperimen alat SMFC selama 30 hari dengan mengukur tegangan dan kuat arus. Analisis kadar
Analisis kadar BOD, COD, dan TPC. Pengukuran tegangan dan kuat arus. Masing-masing elektroda dihubungkan dengan kabel yang dihubungkan oleh multimeter. Multimeter diatur untuk pengukuran tegangan listrik pada skala terkecil terlebih dahulu, kemudian nilai tegangan yang tertera pada layar multimeter diamati setiap 24 jam sekali selama 30 hari. Sedangkan analisis kadar BOD, COD, dan TPC diukur pada hari ke-0 dan hari ke-30. Next, ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, jumlah mikroba. Hasil penguji TPC yang dianalisis menggunakan uji homogenitas dan normalitas menunjukkan data homogen dan normal. Hasil analisis sidik ragam diperoleh bahwa perbandingan komposisi nutrien tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah mikroba, sedangkan waktu pengamatan sangat berpengaruh nyata terhadap jumlah mikroba yang akan dihasilkan tersebut. Next, ada produksi listrik. Hasil pengukuran tegangan limbah cair perikanan pada SMFC menunjukkan hasil yang fluktuatif. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh sistem SMFC pada setiap jarak elektroda yang berbeda selama 48 jam mengalami fluktuasi selama pengamatan. Tegangan pada semua jarak mengalami kenaikan maksimum sampai waktu tertentu dan kemudian mengalami penurunan sampai akhir pengamatan. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya persaingan antara bakteri yang memperebutkan senyawa organik dalam limbah cair perikanan, di mana senyawa tersebut berperan sebagai penangkap elektron yang akan menghasilkan arus listrik. Next ada penurunan BOD. Hasil pengukuran kadar BOD yang dianalisis menggunakan uji homogenitas dan normalitas menunjukkan data homogen dan normal. Hasil analisis sidik ragam diperoleh bahwa perbedaan konsentrasi pengecasan pemberian pengaruh nyata terhadap kadar BOD. Hasil pengukuran kadar BOD pada SMFC menunjukkan adanya penurunan pada masing-masing perlakuan dari hari ke-0 hingga hari ke-30. Perlakuan C memiliki presentasi penurunan kadar BOD tertinggi juga dipengaruhi oleh kandungan senyawa organik yang lebih banyak dibandingkan perlakuan lain. Penurunan kadar BOD terendah terjadi pada penerapan kontrol, yaitu dengan sampel berupa air bersih. Hal ini disebabkan jumlah senyawa organik pada air bersih tidak lebih tinggi dari limbah cair perikanan, sehingga proses degradasi berlangsung lebih lambat. Penurunan kadar BOD menunjukkan adanya aktivitas degradasi senyawa biodegradable oleh mikroba. Semakin kecil persentase penurunan kadar BOD, maka dapat diartikan bahwa senyawa biodegradable belum seluruhnya dapat didegradasi oleh mikroba atau proses degradasi berlangsung lambat. Penurunan kadar BOD tersebut juga berhubungan dengan adanya produksi listrik berupa arus dan tegangan. Berikutnya ada penurunan pada COD. Hasil pengukuran kadar COD pada SMFC menunjukkan respon yang sama dengan kadar BOD limbah cair perikanan, yaitu adanya penurunan pada masing-masing perlakuan dari hari ke-0 hingga hari ke-30. Penurunan terbesar terdapat pada perlakuan C, kemudian perlakuan D dilanjutkan pada perlakuan A, dan penurunan terkecil yaitu perlakuan K atau kontrol. Perlakuan C memiliki komposisi limbah perikanan tertinggi dibandingkan perlakuan lain. Kesimpulan dari
jurnal ini yaitu limbah industri fillet ikan perikanan berpotensi sebagai nutrien penghasil listrik melalui proses pengolahan limbah menggunakan teknologi SNFC. Listrik yang dihasilkan mencapai puncak dengan tegangan terbesar 0,55 volt serta kuat arus terbesar yaitu 0,217 mA. Pada tekanan C, perbedaan komposisi nutrien dan waktu pengamatan berpengaruh pada proses degradasi nutrien, sehingga jumlah elektron yang dihasilkan akan semakin banyak. Namun komposisi nutrien tidak berpengaruh pada jumlah mikroba yang hanya dipengaruhi oleh waktu pengamatan. Sekian pemaparan mengenai materi full cell. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.